Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme karbohidrat dan lemak. Baik, sebelum kita membahas mengenai metabolisme, jadi metabolisme itu adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia, itu namanya metabolisme. Terdiri dari dua proses, yaitu anabolisme atau pembentukan sebuah senyawa. Itu bisa pembentukan senyawa protein, kemudian senyawa lemak, senyawa karbohidrat, atau bisa juga berupa reaksi katabolisme atau pemecahan. Jadi kalau anabolisme itu dari bagian-bagian yang sederhana kemudian disatukan menjadi satu senyawa yang kompleks. Nanti kita akan belajar senyawa sederhana itu yang seperti apa, senyawa kompleks itu seperti apa. Nah, sedangkan kebalikannya yang katabolisme adalah pemecahan. Jadi pemecahan itu dari senyawa yang kompleks. Kompleks kan berarti terdiri dari beberapa bagian, kemudian dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, itu disebut dengan katabolisme. Oke, sebelum kita membahas mengenai metabolisme, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai karbohidrat, karena pada pagi hari ini kita akan membahas metabolisme dan pencernaan karbohidrat serta lemak. Meskipun nanti ada juga bahasan ya yang akan disampaikan oleh dosen lain mengenai metabolisme protein ataupun mineral. Oke. Saya rasa kita semua tahu ya, jadi nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh itu nutrien-nutrien utama itu ada makronutrien dan ada mikronutrien. Kemarin di konsep gizi sudah ya, jadi makronutrien itu ada karbohidrat, ada lemak, dan ada protein. Sedangkan yang mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana proses metabolisme dari dua senyawa makronutrien yang cukup besar peranannya bagi tubuh kita. Gitu ya. Kenapa ini harus dibahas? Ya karena kita harus tahu ya, kita kan setiap hari makan nasi, makan donat, tapi kita bahkan tidak tahu bagaimana donat, kemudian nasi, sayur-sayuran dan buah-buahan itu diproses dalam tubuh kita sehingga menghasilkan energi, kemudian menghasilkan senyawa-senyawa baru yang berfungsi memperbaiki tubuh kita, misalnya kulit kita yang awalnya ada jerawatnya, terus jerawat itu dipencet, akhirnya ada bekasnya, dan bekas itu hilang, digantikan kulit baru. Itu kan sebenarnya kulit-kulit baru itu juga sebenarnya salah satu hasil dari proses metabolisme dari zat-zat makanan yang kita konsumsi. Tapi kita selama ini kan tidak begitu aware ya. Ya asal makan aja, nanti tiba-tiba kita hiperkolesterol dan kita nggak tahu kenapa ya punggungnya sakit dan sebagainya. Nah, ternyata itu adalah salah satu efek dari hasil metabolisme dari zat-zat makanan yang sebenarnya dia tidak tidak baik untuk tubuh kita. Nah, di sini nanti kita akan membahas itu. Jadi, apa efeknya kalau kita makan terlalu banyak lemak dan sebagainya. Baik, kita akan coba membahas satu persatu ya. Kita bahas dulu karbohidrat. Saya rasa ini adalah jenis makanan atau nutrien yang sudah tidak asing di telinga kita ya. Apa itu karbohidrat? Jadi karbohidrat itu adalah senyawa. Senyawa itu berarti artinya dia memiliki susunan gugus atom lebih dari satu. Karena kalau hanya satu namanya atom ya. Jadi kalau senyawa itu kumpulan dari beberapa atom dan membentuk gugusan namanya senyawa. Terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Tentu saja kita tidak perlu begitu memahami secara mendetail ya seperti apa nanti rantai karbonnya dan sebagainya karena kita tidak akan mendalami ilmu kimia kecuali ada yang ingin mengambil S2 biokimia. Nah, ini memang harus benar-benar paham sampai detail. Tapi kalau hanya untuk sekedar tahu dan paham mengenai
hal yang global tentang pencernaan karbohidrat, maka kita ya cukup tahu saja bahwa karbohidrat itu tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian karbohidrat ini diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan jumlah karbonnya, hidrogen, dan oksigennya. Jadi menurut sederhana atau kompleksnya rantai, panjang pendeknya rantai karbon, hidrogen, dan oksigen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama monosakarida, atau mono berarti satu ya, artinya hanya ada satu rantai saja. Ini termasuk gula sederhana namanya, atau simplex. Kemudian disakarida itu terdiri dari 2 monosakarida. Mohon maaf ya, itu slide-nya kurang begitu tepat. Ini disakarida itu juga masih termasuk gula sederhana, bukan gula kompleks. Kemudian yang terakhir adalah, atau yang ketiga, polisakarida atau gula kompleks, terdiri dari 8 monosakarida atau bisa 2-4 disakarida. Itu ya. Nah, monosakarida tadi ya, gula yang paling sederhana, ini adalah karbohidrat yang bentuknya paling sederhana. Artinya apa sih? Kenapa disebut dengan sederhana? Karena dia rantainya pendek dan dia tidak dapat dihidrolisis. Artinya, jadi gini, kalau makanan bentuknya itu kan roti gitu ya. Roti itu kan terdiri ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada proteinnya juga gitu kan, karena di situ ada telurnya, ada gulanya, ada tepungnya, itu kan kompleks ya. Saat dia masuk ke dalam tubuh kita itu kan harus dihidrolisis atau dipecah, karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu bukan bentuk donatnya, tapi zat gizi apa saja yang terkandung dalam donat tersebut. Tubuh kita itu kan sebenarnya butuhnya molekul yang sederhana untuk kemudian dirangkai kembali membentuk berbagai struktur tubuh. Misalnya untuk pertumbuhan tulang itu butuh glikoprotein dan kalsium. Tapi kan kita jarang nih mengkonsumsi hanya glikoprotein saja, karena memang makanan dan segala sesuatu yang di alam itu jarang dalam bentuk sederhana seperti itu, pasti kompleks dan harus dihidrolisis. Nah, jadi maksudnya dihidrolisis itu dipecah. Nah, monosakarida ini karena bentuk yang sederhana, maka dia tidak bisa dihidrolisis jadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Artinya apa? Begitu dimakan, dia langsung hanya dicerna sebentar, kemudian langsung bisa diserap. Tentu saja ini ada efek merugikannya ya, karena kalau kita konsumsinya tinggi, maka monosakarida ini mudah sekali diserap dalam bentuk glukosa. Nah, efeknya membuat gula darah kita cepat naik, gitu ya. Sehingga makanya nggak boleh mengkonsumsi monosakarida atau gula sederhana ini dalam jumlah yang terlalu banyak. Gitu. Nah, monosakarida ini biasanya bentuknya putih dan seperti bubuk ya, dan rasanya manis, selalu manis. Makanya ini adalah gula yang paling disukai. Jadi bahkan sekarang industri-industri itu kan sebenarnya dalam tebu ya, misalnya gula pasir itu kan dihasilkan dari tebu. Tebu itu sebenarnya kalau masih dalam bentuk tebu, dia sebenarnya gulanya kompleks. Karena di situ ada glukosanya yang rasanya manis, tapi juga ada selulosanya, ya kan? Ada jaringan apa ya namanya? Jaringan ikat di tumbuhan yang atau serat. Nah, itu yang membuat dia gulanya kompleks. Tapi karena manusia itu yaitu tadi ya, yang dibutuhkan kan cuma yang manis-manisnya saja, akhirnya dilakukan serangkaian reaksi kimia yang memisahkan polisakarida ya, atau glukosa yang masih terikat dengan selulosa itu dipisahkan sehingga tinggal glukosanya saja dalam bentuk gula pasir. Karena orang suka manis, akhirnya kita konsumsi gula pasir terlalu banyak karena kita suka rasanya manis, tapi dia tidak terikat dengan seratnya, akhirnya dia gampang banget diserap oleh tubuh, akhirnya kita gula darahnya tinggi. Kemudian kalau gula darahnya tinggi, akibatnya kalau konsumsinya banyak bisa meningkatkan risiko diabetes, bisa juga menyebabkan risiko kita kegemukan dan hiperkolesterol, karena gula yang tinggi itu kan nanti juga disimpannya dalam bentuk jaringan lemak. Nanti akan kita pelajari
di bagian belakang saat membahas metabolisme. Itu hanya sedikit pendahuluan saja ya. Gitu, ini monosakarida, jadi selalu manis. Kemudian jenisnya sendiri dari monosakarida ini ada glukosa, yang paling terkenal ya. Dia terdapat dalam buah dan madu. Kemudian ada juga fruktosa. Nah, kalau fruktosa ini gula dalam buah, tapi biasanya memang terdapat dalam buah-buah yang sudah matang. Biasanya kalau dia masih mentah, itu kadar fruktosanya rendah. Seiring dengan dia bertambah matang, bertambah manis, maka kadar fruktosanya meningkat. Kemudian masih di golongan monosakarida ini ada juga galaktosa atau gula yang terdapat dalam susu serta ribosa. Gitu. Kemudian setelah kita paham monosakarida, jadi ini gula yang sebenarnya konsumsinya harus paling kita batasi ya, karena bentuknya yang sederhana itu membuat dia gampang sekali diserap, membuat gula darah cepat naik, dan membuat kita cepat gemuk gitu ya, kalau konsumsinya ini terlalu berlebihan. Nah, kalau gula yang jenis kedua, disakarida, masih gula sederhana juga. Tapi ini mungkin masih sedikit lebih baik daripada gula yang pertama tadi ya. Sorry, karbohidrat yang pertama. Kalau disakarida, ini adalah senyawa karbohidrat yang tersusun atas dua molekul maaf ya. Dua molekul monosakarida. Jadi dua monosakarida yang bersatu itu namanya disakarida. Jenisnya ada sukrosa. Nah, sukrosa ini kalau dihidrolisis, dipecah pakai enzim yang ada dalam pencernaan kita namanya enzim amilase dan sukratase, itu dia akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, ini terdapat dalam kebanyakan ya wortel, tebu, nanas, dan buah bit. Tuh. Kemudian jenis disakarida yang kedua adalah laktosa. Ini tersusun dari dua monosakarida ya, monosakarida galaktosa dan glukosa. Ini kebanyakan terdapat di dalam susu sapi. Nah, biasanya disakarida ini tidak semanis monosakarida tadi. Terus yang berikutnya adalah maltosa. Ini tersusun dari glukosa dan glukosa. Ini biasanya hasil dari hidrolisis amilum atau pati. Nah, karbohidrat yang terakhir merupakan karbohidrat yang kompleks, namanya polisakarida. Nah, walaupun ini kompleks, terdiri dari banyak monosakarida atau terdiri 4-8 disakarida, tapi dia justru saat rasanya tidak manis, makanya nggak disukai nih polisakarida. Padahal ini memang yang relatif lebih sehat dibanding dua sakarida yang awal ya. Kemudian ini sulit untuk dicerna, artinya karena dia rantainya kompleks, untuk bisa berubah jadi glukosa itu dia harus dihidrolisis butuh waktu yang lama, sehingga cocok untuk diet. Kenapa? Karena proses pencernaannya lama dan perlahan, gula yang dihasilkannya pun untuk menjadi glukosa itu butuh waktu ya, artinya nanti saat dia diabsorpsi di pembuluh darah, akan perlahan-lahan tuh glukosanya naik sehingga gula darahnya nggak langsung melonjak. Juga kalau glukosanya tidak langsung melonjak, otomatis kan kita aktivitas tuh glukosa dipakai terus. Ada terus glukosa tapi digunakan untuk aktivitas terus sehingga tidak ada glukosa yang disimpan dalam bentuk lemak sehingga cocok untuk diet. Membuat orang biasanya kalau polisakarida ini kalau dimakan awet kenyang, dan tidak bikin lemes. Kenapa? Karena selalu ada suplai energi yang simultan terus-menerus tapi sedikit-sedikit untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, ini banyak terdapat dalam pati. Contohnya ada umbi, kentang, talas, singkong. Tapi jangan ditambah gula ya. Kalau ditambah gula dan digoreng ya sama aja nggak sehat. Kemudian biji-bijian. Nah, ingat nih biji-bijian tuh gandum yang utuh. Artinya kalau sudah dalam bentuk tepung itu sudah dibuang semua zat selulosanya ya, sehingga tinggal gulanya saja juga. Itu jadi bukan polisakarida lagi. Jadi gandum yang utuh yang masih ada
bulir halusnya ya, bulir kasarnya mau udah dibuang nggak apa-apa, tapi masih ada bulir halusnya. Kemudian padi utuh. Kalau nasi-nasi yang sekarang itu sudah gula sederhana semua ya, karena pati atau selulosanya, serat tumbuhannya itu sudah dipisahkan dari gulanya. Jadi itu nasi itu tinggal gula saja. Kalau nasi yang hanya digiling satu kali masih ada kulit arinya itu masih bentuk polisakarida itu sehat. Atau beras merah itu sehat. Kemudian jagung, batang pohon itu juga polisakarida gitu ya kalau orang yang misalnya tepung sagu kan dari batang ya, asal dia tetap bersatu dengan seratnya, dia masih bentuk polisakarida. Daun-daunan itu juga polisakarida. Kenapa? Karena sebenarnya kan itu bentuk simpanan energi dari tumbuhan ya, di batang, di daun gitu. Itu sumber energi sehingga kalau kita konsumsi ya kita juga mengkonsumsi energi. Kemudian ada juga jenis polisakarida yang lain, gula kompleks, namanya glikoprotein dan proteoglikan. Kalau glikoprotein itu berarti terdiri dari glikogen, gula kompleks, dan juga ada proteinnya. Nah, fungsi fisiologis karbohidrat, setelah kita mengenal tadi macam-macam karbohidrat, sekarang kita belajar fungsinya sebenarnya apa sih? Karbohidrat ini sebenarnya cukup vital ya, tapi walaupun dia vital dan penting, konsumsinya memang tidak boleh terlalu banyak. Fungsi vital apa? Yang pertama, dia sebagai bahan baku respirasi sel. Artinya ini adalah sumber energi atau sumber ATP. Jadi energi dalam tubuh itu satuannya namanya ATP ya. Jadi kalau misalnya kita lari, butuh energi ya. Energinya itu dalam bentuk ATP. Nah, sumber ATP yang pertama atau yang utama itu adalah karbohidrat. Kenapa Bu bisa karbohidrat? Nanti akan saya jelaskan pada waktu metabolisme karbohidrat. Yang kedua sebagai cadangan energi ya, karena ini kalau kelebihan, jadi misalnya kita kebutuhannya gini, misalnya kita pelajar kebutuhan kalori kita itu energi kita ya, kebutuhan energi kita tuh hanya 1000 kilokalori. Tapi misalnya kita makan nasi 10 piring, ada 2000 kilokalori. Nah, 1000-nya itu akan disimpan dalam bentuk glikogen atau gula otot. Ya, yang membuat otot kita membesar alias gemuk itu glikogen. Nah, itu nanti sebagai cadangan energi kalau misalnya kita pas lagi puasa, atau kita lagi nggak bisa makan, duitnya habis, nggak bisa makan, harus puasa, itu nanti glikogen atau tabungannya itu akan dipecah ya, jadi glukosa, sehingga kita nggak mudah kekurangan energi, atau kan kalau kekurangan energi nanti meninggal ya kalau kita nggak punya ATP. Gitu. Kemudian jenis gula yang lain yang namanya proteoglikan itu ditemukan pada perekat antar sel dan jaringan pada tulang rawan dan sinovial, sehingga ini fungsi yang penting dari karbohidrat tadi. Kemudian ada juga karbohidrat dalam bentuk glikoprotein. Ini biasanya melekat di bagian luar sel darah merah sebagai penanda ya, penanda apakah dia golongan darahnya A, B, dan O. Ini juga salah satu fungsi dari glikoprotein. Kemudian fungsi karbohidrat yang lain adalah gula yang jenis ribosa atau pentosa ini, dia merupakan materi inti dari DNA tubuh manusia. DNA itu kan kepanjangannya deoksiribonukleotid acid ya. Asam nukleotid ribosa. Jadi ada gula ribosanya, sehingga ini adalah salah satu namanya makronutrien yang penting memang karena hampir semua tubuh kita tuh ada materi DNA-nya ya, dan DNA itu tersusun dari gula ini, meskipun tidak hanya gula saja, ada proteinnya juga. Ini adalah fungsi fisiologis yang penting dari karbohidrat. Baik, setelah kita membahas karbohidrat, berikutnya kita akan membahas lemak atau lipid. Ini juga salah satu jenis makronutrien. Nah, lipid ini juga adalah sebuah senyawa yang heterogen. Terdiri dari asam lemak,
alkohol, dan gugus lain. Artinya berarti lemak tuh mengandung alkohol dong, Bu? Iya mengandung alkohol, tetapi kan dia menyatu dalam satu senyawa dihubungkan dengan ini ya, apa, ikatan-ikatan kimia ya, sehingga selama ikatan itu tidak terputus ya tetap jadi satu namanya lipid. Meskipun nanti kalau misalnya di dia masuk ke dalam tubuh, kemudian dicerna, dihidrolisis, maka nanti akan pisah tuh asam lemaknya akan berpisah dengan alkohol dan dengan gugus lainnya. Nanti asam lemaknya digunakan dirangkai lagi dengan asam amino misalnya untuk membentuk glikoprotein. Misalnya asam lemaknya dipisahkan, dicampur dengan glukosa akan membentuk senyawa lain yang dibutuhkan oleh tubuh manusia gitu. Nah, lipid ini senyawa yang seperti lilin, artinya dia hidrofobik ya. Hidrofobik itu berarti fobia air, dari kata fobia air, hidro itu air. Jadi dia nggak larut dalam air. Jadi dia nggak bisa bersatu dengan air. Makanya namanya hidrofobik. Sehingga lipid ini biasanya kalau dicampur sama air dia nggak akan pernah menyatu. Atau kalau kita temukan di misalnya di atas daun, ada daun talas itu ya, di atasnya ada lapisan lilin itu terdiri dari tersusun dari lemak, dia kan kalau ditetesin air dia nggak akan bisa menyatu ya, nanti airnya akan tetap dalam bentuk buliran-buliran aja, nggak akan pernah bisa nempel di daunnya. Itu adalah salah satu bentuk lemak tuh seperti itu. Kemudian dia banyak terdapat kalau di tanaman tuh biasanya di buah-buah yang belum disemprot oleh pestisida itu ya masih ada lapisan lilinnya sebenarnya untuk melindungi supaya buah tersebut tidak gampang busuk kalau dia terkena air. Itu fungsi dari lilin atau lipid pada tumbuhan. Nah, sekarang macam-macamnya. Sama seperti karbohidrat, jadi ada yang namanya lipid sederhana. Ini terdiri dari asam lemak dan alkohol saja. Contohnya ada lemak dan minyak. Tuh, kemudian wax atau lilin. Nah, jenis yang kedua adalah lipid kompleks. Kalau lipid kompleks itu terdiri dari asam lemak, alkohol atau gliserol dan ada gugus lain. Gugus lainnya apa? Tergantung. Kalau dia jenis fosfolipid, maka gugus lainnya adalah fosfat. Namanya juga fosfolipid. Ini sekedar pengetahuan saja ya. Jadi kalau fosfolipid terdiri dari asam lemak, alkohol, dan fosfat. Kalau dia jenis glikolipid, berarti terdiri dari asam lemak, alkohol, dan karbohidrat, glikoprotein ya. Kemudian, maksud saya glikogen. Ada juga jenis lain namanya aminolipid, berarti terdiri dari asam lemak, alkohol, dan asam amino, serta lipoprotein. Lipoprotein itu juga lipid yang terdiri dari asam lemak, alkohol, dan protein. Makanya namanya lipid dan protein. Nanti fungsinya apa? Ada sendiri-sendiri. Kemudian, selain lipid sederhana dan kompleks, ada juga jenis lipid yang namanya prekursor dan lipid turunan. Artinya, ini adalah hasil dari pemecahan lipid. Nah, contoh dari prekursor dan lipid turunan ini ada satu asam lemak, yang penting sekali untuk tubuh kita. Yang kedua kolesterol, kayaknya kita sering dengar ya. Dan yang ketiga adalah steroid. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari lipid bagi tubuh manusia. Yang pertama asam lemak. Asam lemak tadi masuk golongan apa? Golongan apa? Ya, prekursor lipid dan turunannya ya, asam lemak. Fatty acid atau asam lemak. Used to synthesize, digunakan untuk mensintesis trigliserid dan fosfolipid. Di mana ini adalah bahan pembentuk adenosin trifosfat atau satuan energi terkecil yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Itu. Kemudian kalau dia dalam bentuk trigliserid, fat dan oils ini paling banyak ya,
minyak, itu ya, minyak goreng dan sebagainya, itu dia berfungsi untuk proteksi, melindungi. Ada juga sebagai isolasi, artinya tidak atau dia mencegah air itu menguap, karena kan tadi dia tidak tembus air ya, gitu. Sehingga dia banyak terdapat di membran-membran sel yang membuat mereka nggak gampang sekali tembus air. Kemudian dia juga sebagai cadangan energi. Jadi kalau tadi glukosa, kelebihannya disimpan dalam bentuk glikogen atau gula otot. Kalau lemak, itu kelebihannya disimpan dalam bentuk trigliserid. Kemudian lipid yang berikutnya yang juga memiliki makna fisiologis yang penting bagi tubuh adalah fosfolipid. Nah, fosfolipid ini adalah komponen membran sel yang utama. Ya, semua membran sel kita itu tersusun dari fosfolipid, sehingga memang kalau tadi karbohidrat itu komponen penyusun utama DNA sel, kalau ini lipid ini adalah komponen utama penyusun membran sel, sehingga pada anak-anak itu, terutama membran sel saraf ya, pada anak-anak itu konsumsi lipid itu lebih besar daripada konsumsi zat yang lain. 50% sendiri dietnya harus terdiri dari lipid, karena saking pentingnya fungsi lipid, terutama kalau anak-anak itu kan baru proses pembentukan jaringan dan organ ya, baru hebat-hebatnya. Beda dengan kita ya, kalau kita udah dewasa, biasanya kebutuhan lemaknya itu hanya sekitar 10-30% saja. Gitu ya. Kemudian lipid yang jenis prekursor dan turunannya yang tadi saya sebutkan adalah steroid. Nah, steroid ini fungsi utamanya adalah satu sebagai bahan jenis steroid ini salah satunya adalah kolesterol. Dia adalah sama juga komponen dari membran sel. Kemudian prekursor of bile salts itu prekursor atau bahan utama dari garam empedu. Nanti fungsinya untuk mengemulsifikasi lemak, nanti akan kita bahas. Kemudian dia juga berfungsi untuk pembentukan vitamin D dan juga berfungsi untuk pembentukan hormon-hormon steroid ya. Hormon-hormon yang bisa membesarkan otot, hormon-hormon yang untuk saluran reproduksi dan pembentukan alat kelamin sekunder dari pria dan wanita, itu bahan utamanya dari kolesterol. Itu sebabnya memang kalau dia tinggi kolesterol pada anak-anak itu dia cepat sekali matur ya, karena memang bahan pembentuk hormonnya itu cukup banyak. Sehingga nggak heran kalau anak-anak sekarang memang cepat sekali dewasa ya, atau sebenarnya mereka dalam tanda kutip mengalami penuaan dini ya, artinya dewasa sebelum waktunya itu kan namanya penuaan dini ya, pendewasaan dini atau penuaan dini, karena memang makanannya tinggi kolesterol. Produksi hormonnya hebat, sehingga mereka cepat sekali dewasa ya, pubertas sekarang udah maju ya di anak-anak usianya usia kelas 5 SD udah pubertas dan sebagainya. Kita lanjut. Kemudian steroid ini juga contohnya vitamin D. Ini kita tahu ya, vitamin D itu penting untuk pertumbuhan tulang karena vitamin D berfungsi memasukkan kalsium dari darah ke dalam tulang. Jadi CA walaupun kita minum susu banyak, kalau nggak ada vitamin D dia nggak bisa masuk ke dalam tulang. Sehingga tulang kita akan keropos karena dia adalah komponen pembentuk osteoklas dan osteoblast. Gitu ya. Kemudian steroid juga contohnya ini ya, hormon-hormon adrenal, di mana dia berfungsi untuk mengatur metabolisme, adrenalin, noradrenalin, kemudian dia juga berfungsi untuk mencegah terjadinya stres. Beberapa hormon memang berfungsi untuk memperbaiki stres atau mengurangi stres. Kemudian hormon-hormon adrenal ini juga berfungsi untuk keseimbangan air. Nah, yang berikutnya seks hormon, ya jenis steroid juga. Ini menstimulasi organ-organ reproduksi dan organ-organ seksual. Tadi sudah saya bahas ya, bahan utamanya adalah steroid tadi dan lemak, lipid ya, kolesterol. Oke, kemudian untuk
Lipid-lipid ini, prostaglandin, ini dia juga memiliki efek untuk atau memiliki fungsi membantu pembekuan darah, membantu proses inflamasi atau peradangan, sehingga memang diet tinggi eicosanoid ini atau prostaglandin ini biasanya memang membuat seseorang rentan mengalami inflamasi. Yang paling sering terjadi adalah inflamasi berupa peradangan jerawat. Itu ya, makanya dia tinggi lemak itu kan apa ya? Meningkatkan resiko seseorang untuk tadi mengalami proses peradangan, dan yang paling sering peradangan yang muncul adalah jerawat. Sehingga beberapa treatment dari pasien-pasien yang dia jerawatan terus dan tidak sembuh-sembuh adalah dihentikan konsumsi lemaknya. Itu biasanya nanti jerawatnya akan berangsur-angsur menurun. Lemak dalam bentuk apapun ya, artinya semua makanan tidak digoreng, yang mengandung asam lemak seperti kacang, coklat, gula itu juga dihindari, gitu ya. Kemudian dia prostaglandin juga berfungsi untuk imunitas tubuh, kemudian dia mempengaruhi diameter saluran nafas, kemudian dia juga mempengaruhi smooth muscle contraction atau kontraksi otot halus atau otot polos. Contohnya adalah saat melahirkan. Dengan keluarnya prostaglandin, biasanya uterus atau rahim akan berkontraksi sehingga bayinya bisa keluar. Kemudian other lipids, lipid lain saya rasa yang paling penting adalah ini, golongan lipoprotein, di mana dia berfungsi untuk membawa atau mengangkut trigliserid dan kolesterol dalam darah. Tadi karena lemak itu kan hidrofobik ya, dia nggak suka air, dia nggak bisa larut dalam air. Nah, padahal komponen darah itu kan 70%-nya air, sehingga biar dia bisa terlarut dalam darah, maka dia harus dibungkus oleh lipoprotein ini. Lipoprotein itu dia ada dua lapisan. Lapisan dalamnya itu dia hidrofilik atau dia lipofilik, atau di yang bagian dalamnya itu dia larut lemak, sedangkan bagian luarnya itu larut air, sehingga yang dalam jadi kayak nanti bisa lemak tuh bola dibungkus, nah yang di dalam itu dia menyatu dengan bagian dalamnya lipoprotein itu, sedangkan yang luarnya itu dia suka air atau larut air, sehingga dia bisa mengalir atau dia bisa terlarut dalam aliran darah. Nanti akan saya bahas pada waktu membahas pencernaan lipid. Baik, kita lanjut di fungsi-fungsi lipid ya. Ini tambahan saja. Trigliserid tadi ya, lipid sederhana. Biasanya dalam bentuk trigliserid, jadi kalau yang paling banyak ini ya, bisa kita makan gorengan, lemak, minyak, itu bentuknya trigliserid. Dan itu merupakan lemak yang terbanyak yang biasa dikonsumsi manusia. Sekaligus dia juga bentuk simpanan lemak dalam tubuh itu bentuknya trigliserid. Nah, ini lipid kompleks tadi sudah saya singgung juga, fosfolipid ya, tadi bahan penyusun membran sel, kemudian terutama ini ya. Kemudian kalau ada juga sfingolipid, kalau ini banyak ditemukan di membran sel saraf dan sel otak. Fungsinya untuk mempermudah transmisi informasi dalam sel saraf. Itu ya. Kemudian glikolipid, ini ya bisa dibaca sendiri untuk membantu proses interaksi antar sel. Ini prekursor lipid dan turunan, tadi sudah saya jelaskan juga sekilas ya, ada golongan steroid, kolesterol, dan asam lemak, tapi yang asam lemak memang belum saya jelaskan ya, tadi baru steroid dan kolesterol. Nah, kolesterol itu ada beberapa macam ya, ada very low density lipoprotein, dia berat molekulnya sangat rendah, kemudian ada juga LDL, low density protein, kemudian ada juga high density protein, HDL.
Nah, yang paling atau gimana ya, yang memiliki efek merugikan dalam tubuh kita jika jumlahnya banyak itu adalah yang low density protein atau LDL karena dia 50% dari strukturnya adalah kolesterol. Sehingga karena dia 50%-nya kolesterol, ini dia mudah sekali melekat dalam dinding pembuluh darah, di mana kalau dia melekat dalam dinding pembuluh darah akan membentuk plak aterosklerosis. Nah, berbahayanya adalah kalau plak ini banyak, akibatnya aliran darah menjadi terhambat atau tersumbat ya, sehingga perfusi ke jaringan-jaringan yang lain itu juga berkurang. Nah, akibatnya kalau misalnya dia ada di pembuluh darah jantung, maka dia bisa terjadi infak miokard karena suplai darah ke sel jantungnya berkurang. Kalau dia ke otak ya, kalau dia tersumbat bisa menyebabkan stroke gitu. Sehingga memang yang LDL low density protein ini memang harus dikurangi konsumsinya. Nah, LDL ini banyak terdapat pada makanan-makanan yang banyak mengandung trigliserid ya, sehingga konsumsinya harus benar-benar dibatasi. Kalau yang high density protein itu nggak ada masalah ya, kalaupun dia tinggi karena dia merupakan bahan dasar pembentukan garam-garam empedu. Jadi, kalaupun jumlahnya banyak, dia tidak memiliki efek merugikan bagi tubuh. Jadi normalnya LDL itu harus di bawah 200, di bawah ya, artinya nggak boleh lebih dari 200. Kalau dia lebih dari 200, selain tadi membentuk plak aterosklerosis, dia juga menghalangi kerja insulin. Akibatnya sel-sel itu jadi susah ditembus insulin. Efeknya apa? Efeknya gula darahnya tinggi. Nah, kalau gula darahnya tinggi, individu tersebut berisiko terserang diabetes mellitus. Itu bahayanya. Sehingga memang kolesterol dengan diabetes mellitus itu erat ya, erat kaitannya. Artinya saya nggak suka manis-manis, tapi kok akhirnya sakit diabetes mellitus juga. Nah, bisa jadi karena dia tinggi kolesterol tadi. Akibatnya menutupi pembuluh darah, akibatnya insulinnya jadi susah menembus, memasukkan glukosa darah ke otot, akibatnya ya tadi gula darahnya tinggi dan akhirnya dia diabetes mellitus. Itu sekilas ya tentang kolesterol. Kalau yang HDL itu justru jumlahnya harus lebih besar dari 40 mg per desiliter. Kalau tadi yang LDL harus di bawah 200, kalau yang HDL itu harus di atas 40. Sehingga ini berkebalikan ya. Gitu. Kemudian tadi ya prekursor dan lipid turunan, selain kolesterol ada juga steroid. Tadi ya bahan utama pembentuk hormon, terutama hormon seks. Nah, prekursor dan lipid turunan yang terakhir adalah asam lemak. Nah, asam lemak ini dibedakan menjadi dua ya, asam lemak jenuh dan tak jenuh. Kenapa dikatakan jenuh? Jenuh itu saat dia tidak mengandung ikatan rangkap. Di mana sebenarnya jenuh itu artinya karena dia nggak punya ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini kan ikatan yang paling mudah terhidrolisis ya, artinya dia gampang putus dan gampang berikatan dengan molekul lain. Sehingga pada asam lemak jenuh ini karena dia tidak ada ikatan rangkap, sehingga dia susah bereaksi dengan molekul lain. Makanya disebutnya jenuh, udah nggak mau bereaksi lagi gitu. Nah, dia banyak terkandung pada produk-produk hewani ya, contohnya daging yang berlemak tentu saja, keju, mentega, krim susu, atau kalau orang sekarang menyebut ya bahasa modernnya dairy products ya. Jadi produk-produk yang berasal dari lemak hewan.
Contohnya susu, keju, mungkin mayonnaise jika dia terbuat dari lemak hewan. Namanya dairy products ya, products yang dihasilkan dari susu hewan, terutama susu sapi. Kemudian ini tinggi kandungan kolesterolnya, sehingga konsumsinya harus dibatasi. Kemudian asam lemak jenuh ini juga terdapat pada minyak kelapa, kelapa sawit, minyak kanola, minyak apapun ya, tapi setelah dipanaskan. Ya, jadi awalnya minyak itu, minyak ya dalam bentuk minyak, minyak goreng atau minyak kelapa, kelapa sawit, minyak zaitun, minyak kanola, apapun itu, kalau dia tidak dipanaskan, dia jenisnya adalah asam lemak tak jenuh. Artinya dia bagus, bagus sekali untuk menurunkan kolesterol. Jadi kalau kita minum minyak, minyaknya mentah loh ya, nggak digoreng dulu, itu dia bagus. Itu termasuk dalam asam lemak tak jenuh. Tapi begitu dia dipanaskan, rantai karbonnya berubah, yang awalnya tidak jenuh, rantai rangkapnya itu berpisah ya, sehingga berubah menjadi asam lemak jenuh dan akhirnya dia nggak sehat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen menurunkan kolesterol, justru minum minyak. Minyak, tapi minyaknya mentah, jangan digoreng, jangan digunakan untuk goreng goreng pisang, goreng kentang, jangan. Nanti dia akan berubah rantai karbonnya menjadi asam lemak yang jenuh dan justru dia merugikan bagi tubuh manusia. Itu. Kemudian konsumsi lemak total per hari ini dianjurkan bagi yang dewasa. Ingat dewasa, kalau anak-anak nanti beda lagi. Anak-anak tuh 50% dan sampai lebih. Kalau dewasa tuh maksimal 30%. Dan harusnya komposisinya yang jenuhnya, asam lemak jenuh hanya 10%, tak jenuh tunggalnya 10%, dan tak jenuh jamaknya 10%. Ada juga nanti kita akan bahas ya, lemak tak jenuh dan tak jenuh jamak atau ganda. Nah, setelah tadi kita belajar asam lemak jenuh yang terdapat banyak pada produk-produk hewan dan produk minyak tapi yang sudah melalui proses pemanasan, maka kalau asam lemak tak jenuh ini juga terdapat dalam minyak zaitun, kedelai, minyak tanah, minyak jagung, minyak kanola dan sebagainya yang belum melewati proses pemanasan. Sehingga gini, kita sering bingung ya, sehat nih pakai minyak jagung, gorengnya pakai minyak jagung aja. Tapi sebenarnya saat dia dipanaskan, dia berubah juga jadi minyak lemak jenuh, asam lemak jenuh maksud saya. Sehingga kalau mau sehat memang boleh dipanaskan tapi tidak terlalu tinggi karena titik didih minyak itu lebih besar atau lebih tinggi dari titik didih air ya, sehingga dia kalau dipanaskan kan bisa panas banget, lebih panas daripada air, sekitar 200 derajat Celcius. Nah, pada waktu dipanaskan jadi suhu 200 derajat Celcius itulah maka rantainya itu sudah berubah. Jadi yang awalnya sehat, tak jenuh, dia berubah jadi jenuh dan akhirnya merugikan bagi tubuh. Kemudian masih di golongan asam lemak tak jenuh tunggal ini yang terbaik adalah golongan omega 3 dan omega 6. Ada di minyak ikan, ada di ikannya itu sendiri. Itu yang paling terkenal ya. Ikan salmon, ikan-ikan yang berasal dari lautan. Itu. Dia konsumsi tinggi asam lemak tak jenuhnya ini bagus untuk menurunkan kolesterol dan dia juga bahan baku yang sangat penting untuk tadi pembentukan membran sel saraf. Gitu. Nah, berikutnya asam lemak tak jenuh jamak atau PUFA. Ini penting bagi kesehatan juga. Ini sama seperti yang asam lemak tak jenuh tunggal ini ya, dia sama-sama baik. Yang jelek itu yang asam lemak jenuh. Ini contohnya terdapat pada kacang-kacangan. Sekali lagi, kalau tidak digoreng. Kalau digoreng ya sama aja, dia berubah jadi asam lemak jenuh. Terus gimana Bu mengkonsumsinya? Bisa direbus, bisa juga di oven. Yang penting jangan kontak dengan minyak panas. Kemudian pada biji-bijian, kedelai, kacang almond, itu bagus ya, biji zaitun, itu bagus. Kemudian terdapat dalam minyak
nabati, minyak sayur, minyak ikan, sunflower, minyak biji matahari itu ya. Kemudian dia memiliki fungsi menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan HDL dengan catatan sekali lagi jangan dipanaskan. Jadi kalau mau mengkonsumsi mentah saja untuk dressing ditaruh di atas sayuran, kalau kacang ya di oven saja atau direbus itu bagus. Nah, asam lemak jenuh yang jenis terakhir adalah yang jenis trans. Trans ini sudah yang ini ya apa? Yang dia adalah produk olahan dari artinya ini sudah tidak alami lagi. Minyak juga tidak alami sih. Ini lebih tidak alami lagi. Ini berasal dari proses dehidrogenasi atau pemanasan yang tinggi dari minyak nabati. Jadi dari tadi ya minyak sayur, minyak kelapa sawit dan sebagainya dipanaskan, dihidrogenasi dalam suhu yang sangat tinggi bahkan sampai mencapai saya baca itu bisa sampai 400 derajat Celcius sehingga dia berbentuk margarin. Kemudian dia mengubah dehidrogenasi tadi mengubah lemak bentuk cair menjadi bentuk yang padat margarin. Nah, dia karena namanya isomer geometrisnya itu tidak stabil. Jadi kalau rantai lemak itu kan panjang ya. Semakin panjang rantai lemaknya, semakin mudah dia teroksidasi. Artinya semakin mudah dia diputus dan digantikan oleh molekul lain. Nah, yang bahaya adalah kalau molekul lain ini adalah molekul radikal bebas ya, oksigen bebas dalam tubuh, maka dia berubah jadi racun. Dia berubah menjadi karsinogenik atau zat yang beracun bagi tubuh. Nah, karena proses dehidrogenasi tadi membuat rantai karbonnya itu yang panjang, itu menjadi nggak stabil. Akibatnya dia gampang terputus dan mudah bereaksi dengan zat lain. Masalahnya, zat lain dalam tubuh kita yang gampang sekali menempel dengan senyawa lain yang kehilangan rantai karbonnya itu adalah oksida bebas atau oksigen yang bebas. Dia yang bebas berkeliaran itu bahaya sekali. Itu dia akan nempel di situ, akibatnya berubah menjadi zat yang karsinogenik dan dia bisa merusak struktur DNA tubuh manusia dan akhirnya memicu tumbuhnya kanker. Ya, karena kanker itu sebenarnya terjadi dari sel tubuh yang materi DNA-nya sudah rusak. Kemarin sudah belajar tentang sel ya, ada sitosol, ada mitokondria dan sebagainya. Ada jejak sel juga ya. Kalau sel rusak, itu kan yang rusak dari lapisan luarnya dulu sampai nanti yang terakhir adalah intinya atau DNA-nya. Dan kalau sampai DNA sel itu rusak, jadi dia udah nggak bisa memperbaiki dirinya lagi. Nah, kalau rusaknya itu karena radikal bebas, biasanya strukturnya yang berubah karena dia yang bertugas mengatur apa ya, reproduksi dan replikasi sel ya. Sehingga sel kanker itu sebenarnya awalnya sel sehat yang tapi materi genetiknya sudah rusak ya, sehingga dia tumbuh tidak mengikuti hukum pertumbuhan sel yang normal. Itu makanya disebut keganasan. Itu awalnya kebanyakan karena tubuh kita banyak kontak dengan zat-zat karsinogen atau zat-zat yang merusak tubuh yang mengandung oksida bebas tadi. Nah, oksida bebas ini karena dia oksigen yang sangat reaktif, artinya dia bisa menempel kemana-mana, yang dia rantainya nggak stabil ditempeli sama oksida bebas sehingga dia tinggi vitamin E, vitamin C gitu, dia akan menjadikan oksida bebasnya ada temannya. Jadi biar dia berikatan ya, itu sehingga dia nggak bebas bereaksi dengan yang lain, sehingga dia nggak merusak struktur sel tubuh manusia. Sehingga makanya kalau kita pengen mengurangi radikal bebas dalam tubuh kan dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin E karena dia adalah antioksidan. Artinya apa? Dia tadi mengikat oksida-oksida bebas itu sehingga dia nggak gampang nempel dengan yang lain gitu. Nah, diet
kita kembali ke lemak tak jenuh trans ini akan meningkatkan penyakit kardiovaskular tadi ya, aterosklerosis. Jadi minyak-minyak yang dipanaskan dalam suhu tinggi dan berubah menjadi margarin, kemudian dipakai untuk menggoreng dan sebagainya itu meningkatkan risiko terjadinya plak aterosklerosis, kegemukan, dan tadi menurunkan resistensi insulin. Karena tadi pembuluh darahnya jadi ditempeli oleh plak sehingga insulin nggak bisa menembus, akibatnya gula darahnya tinggi dan dia terserang diabetes mellitus. Oke, baik. Saya rasa untuk bagian pertama saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di bagian yang kedua.